Ahlan wa sahlan, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih kita ngebayangin punya rumah impian yang super nyaman dan megah? Nah, bayangin kalau kita bisa ngebangun sebuah istana, tapi bukan dari tumpukan bata dan semen, melainkan dari rutinitas harian yang simple banget. Dan kerennya lagi, letaknya bukan di dunia, tapi di surga. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah cetak biru arsitektur spiritual, langkah-langkah praktis buat ngebangun rumah abadi lewat rahasia besar yang namanya sunnah rawatib. Yuk kita selami bareng-bareng gimana beberapa rakaat singkat ini bisa benar-benar ngerubah nasib kita selamanya. Oke, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas soal hadiah rumah di surga. Kedua, apa sih sebenarnya sunnah rawatib itu? Ketiga, rincian 12 rakaatnya. Keempat, hikmah dan analoginya. Kelima, gimana caranya meraih cinta ilahi, dan ditutup dengan pandangan fikih. Langsung aja yuk kita mulai langkah pertamanya. Bagian pertama, hadiah rumah di surga. Ini dia motivasi utama yang jadi fondasi kita. Coba kita renungkan sabda luar biasa dari Nabi Muhammad SAW ini. Beliau bersabda, "Man shalla sintaya asyrata raka'atan fi yaumihi wa lailati, bunyalahu bihinna baitun fil jannah." Yang artinya, barang siapa sholat 12 rakaat sehari semalam, pasti akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Masya Allah, bayangin deh, sebuah janji hunian abadi yang super megah, cuma dari rutinitas yang gampang banget. Ini bukan cuma soal dapat pahala biasa loh, tapi semacam garansi VIP buat dapat rumah khusus di surga sana. Yang bikin merinding itu, reaksi Ummu Habibah radhiyallahu anha waktu pertama kali dengar janji ini. Beliau nggak cuma menganggapnya sebagai wawasan aja, tapi langsung bikin komitmen yang kuat. Beliau dengan tegas bilang, "Maka aku tidak pernah meninggalkannya." Ini benar-benar komitmen seumur hidup, karena ya tahu cetak birunya aja kan nggak otomatis bikin rumahnya jadi. Kita butuh komitmen nyata buat nyusun bata demi bata setiap harinya. Lanjut ke bagian kedua, sebenarnya apa sih sunnah rawatib itu? Mari kita samakan frekuensi dulu soal fondasi utamanya. Nah, as-sunan ar-rawatib atau as-sunan ar-rawatib secara simpel adalah sholat sunnah yang selalu mengiringi dan nempel sama sholat fardu kita yang 5 waktu. Kata rawatib sendiri mengandung makna keteraturan dan konsistensi, jadi ini bukan sholat tambahan yang acak, melainkan pengawal setia buat ibadah wajib kita. Posisinya ada dua, kalau dikerjain sebelum sholat wajib disebut qobliyah, dan kalau sesudahnya disebut ba'diyah. Sistem ini ibaratnya memagari sholat wajib kita dengan benteng ketaatan yang super kokoh. Teks sumber kita dengan cerdas mengilustrasikan gimana sistem pengawalan ini bekerja secara rinci. Waktu untuk sholat qobliyah itu dimulai tepat pas waktu sholat fardu masuk, sementara ba'diyah dimulai sesaat setelah kita selesai sholat fardu. Dokumentasi berbahasa Arab yang presisi ini ngebuktiin kalau ibadah ini emang sebuah sistem rapi yang didesain buat menyatu sempurna dengan ritme kehidupan kita sehari-hari. Masuk ke bagian ketiga, rincian 12 rakaat. Gimana sih hitungan praktisnya? Coba kita bedah angkanya biar gampang nempel di kepala ya. 4 rakaat sebelum zuhur. Terus 2 rakaat setelahnya, lanjut 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan rutinitas ini ditutup dengan 2 rakaat ringan sebelum sholat subuh. 4, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Pas banget totalnya 12 rakaat. Polanya ini praktis banget buat diterapin di sela-sela kesibukan kita. Walaupun para ulama nyebutin ada kelonggaran batasan minimal, tapi kalau kita mau ngejar janji rumah di surga tadi, menyempurnakannya jadi 12 rakaat adalah target yang paling ideal. Oh ya, ada satu detail brilian nih. Sangat dianjurkan banget buat mendirikan sholat sunnah ini di dalam rumah kita. Kenapa gitu? Karena ini bisa merubah rumah fisik kita, yang mungkin tadinya cuma sekumpulan dinding dan perabotan, menjadi sebuah benteng spiritual. Mengerjakan sholat sunnah di rumah itu bakal mengundang turunnya rahmat, menghadirkan malaikat, dan otomatis mengusir setan dari kediaman kita. Jadi kita nggak cuma lagi ngebangun istana di surga, tapi juga lagi ngasih cahaya dan keamanan buat rumah kita di dunia. Sekarang kita di bagian keempat. Hikmah dan analogi pembangun, biar kita makin paham tujuan di balik rutinitas ini. Setiap syariat Islam itu selalu punya hikmah yang logis banget. Gini deh, bayangin kita mau olahraga yang lumayan berat, pasti butuh pemanasan kan? Nah, sholat sunnah qobliyah itu ibarat pemanasan buat hati kita. Ia bantu ngalihin pikiran dari ruwetnya urusan duniawi, biar pas masuk sholat wajib kita udah fokus dan khusyuk. Sebaliknya, sholat ba'diyah itu kayak proses nambal retakan. Pas lagi ngebangun dinding, kadang ada celah kecil, karena kita kurang konsentrasi. Nah,
Ba'diyah ini fungsinya buat nutupin dan menyempurnakan kekurangan yang mungkin terjadi pas kita lagi sholat wajib. Gak cuma itu, literatur sumber kita nyatat sebuah dimensi spiritual yang menakjubkan banget. Disebutkan kalau waktu-waktu mengiringi sholat fardu ini adalah momen di mana pintu-pintu langit lagi dibuka lebar-lebar. Momen emas buat doa-doa kita menembus langit. Hikmah ini benar-benar ngeliatin betapa sayangnya Sang Pencipta sama keterbatasan kita. Kita dikasih ruang buat siap-siap, sekaligus dikasih kesempatan buat nutupin kelemahan kita dalam beribadah. Bagian kelima, meraih cinta ilahi. Ini dia tujuan pamungkas dari semua amalan sunnah kita. Nah, di titik ini, cetak biru kita udah melampaui sekedar urusan cari pahala. Coba resapi hadis qudsi yang sangat menyentuh hati ini. Wa ma yazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Artinya, hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Alhamdulillah. Konsistensi kita ngejaga sunnah rawatib itu ibarat ngirim pesan cinta ke Allah. Ini bukan lagi soal ngerjain kewajiban doang, tapi sebuah inisiatif cinta yang bakal dibalas langsung dengan cinta dari Yang Maha Kuasa. Terus, apa jadinya kalau Allah udah cinta sama seorang hamba? Hadis tadi ngelanjutin kalau Allah bakal ngebimbing pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan langkah kakinya. Tentu maknanya bukan secara fisik ya, tapi Allah bakal menjaga seluruh indera dan tindak tanduk kita. Kita cuma bakal denger yang baik, ngelihat yang positif, dan melangkah ke arah yang diridhoinya. Penjagaan ilahi tanpa batas ini adalah buah paling manis dari kedisiplinan kita ngerawat sholat sunnah. Terakhir, bagian keenam, pandangan fikih dan kesimpulan. Gimana sih para ulama melihat amalan ini? Sebagai pelengkap pemahaman, kita merujuk pada pandangan lintas mazhab soal hukum rawatib ini. Mayoritas ulama atau jumhur menempatkannya pada derajat sunnah mu'akkadah, yang artinya amalan sunnah yang sangat ditekankan. Di sisi lain, mazhab Hanafiyah dan Hanabilah mengambil posisi yang lebih tegas nih. Mereka menyatakan hukumnya makruh alias dibenci kalau sengaja ditinggalin tanpa alasan yang jelas. Walaupun ada beda istilah, benang merahnya tuh jelas banget. Amalan ini punya peran sentral yang nggak pantas kita remehin sama sekali. Jadi, seluruh panduannya udah terbentang jelas nih di depan kita. 12 rakaat ringan sehari semalam sebagai pemanasan buat kekhusyuan, penambal buat kekurangan ibadah fardu, dan jalan emas menuju rumah di surga plus cinta dari Sang Pencipta. Cetak birunya udah ada, dan materialnya tersedia gratis setiap hari. Pertanyaannya sekarang, siap nggak nih kita naruh batu bata pertama untuk rumah surgawi kita, mulai dari waktu sholat yang berikutnya hari ini? Pasti siap dong. Terima kasih udah nemenin ulasan materi kali ini, dan sampai jumpa di penjelajahan ilmu kita yang selanjutnya.